Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala alainal kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma zidna ilman nafi'an mubarakan fid dunya wal akhirah waf'alna ala syari'atin nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita hinakan diri di hadapan Allah, karena tidak ada yang mulia kecuali hanya Allah, tidak ada yang terpuji kecuali Allah, tidak ada yang punya kelebihan kecuali hanya Allah. Makhluk adalah tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita manusia yang memang benar-benar banyak kekurangan kita secara fisik atau mental. Itulah yang perlu kita akui kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita timbulkan harapan di dalam hati masing-masing. Kiranya seluruh kekurangan itu akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah lupa, tetapi dilupakannya, diampuninya, dimaafkannya. Maka orang-orang yang telah mendapat nilai ampunan itu, itulah orang yang akan beruntung baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sampai kepada surat An-Nahl ayat 105. Ayat itu menyangkut dengan ayat yang sebelumnya, ya, yaitu ayat 104. Terlebih dahulu kita artikan ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah, bahwa sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman mereka dengan ayat-ayat Allah, la yahdiyahumullah wa lahum azabun alim, tidaklah akan memberi petunjuk terhadap mereka itu Allah, dan untuk mereka azab yang pedih. Innama yaftaril kazibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah, hanya yang membuat-buat kebohongan adalah orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah itu, dan merekalah orang yang dusta. Man kafara billahi min ba'di imanihi, barang siapa yang kafir dengan Allah dari sesudah imannya, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, kecuali orang-orang yang dipaksa dan hatinya masih aman tetap dengan iman. Walakin man syaraha bil kufri sadran, dan tetapinya orang yang lapang dengan kekafiran dadanya, maka atas mereka itu kemarahan daripada Allah, dan untuk mereka azab yang besar. Zalika bi annahum astahbu hayatad dunya alal akhirah. Ya, demikian itu adalah dikarenakan bahwasanya mereka sangat mencintai kehidupan di dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Wa annallaha la yahdil qaumal kafirin, dan bahwasanya Allah tidak akan menunjuki akan kaum yang kafir. Ulaikal ladzina taba'a Allahu ala qulubihim
mereka itulah orang-orang yang telah mengunci mati Allah atas hati mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Wa ulaika humul ghafilun, dan mereka itu adalah orang-orang yang lalai. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Tidak dapat tidak atau pasti bahwasanya mereka itu pada negeri akhirat mereka itu menyesal. Nah, sampai situ. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sesuai dengan jalan pengajian yang kita laksanakan. Pertama, kita harus mengagak-agak, mengangan-angan atau mempelajari dengan sungguh-sungguh pemenggalan kata yang ada di dalam ayat. Maksudnya kita harus mampu untuk memenggal, memisah-misahkan kata. Misalnya innallazina la yu'minuna bi ayatillah. Kita harus mampu memenggalnya. Inna satu kata, allazina satu kata, la satu kata, yu'minuna satu kata, bi satu kata, ayati satu kata, Allah satu kata. Itu yang harus kita usahakan. Kemudian setelah kita mampu atau berusaha untuk memenggalnya, kita harus mampu mengelompokkan tiap kata tadi. Apakah kata itu isim, apakah kata itu fi'il, atau kata itu huruf. Karena di dalam bahasa Arab itu kata hanya 3 macam. 1 fi'il, yang kedua huruf, ketiga isim. Atau isim, fi'il, huruf. Nah, pengembangan berikutnya nanti itulah. Kalau isim, isim apa? Penempatannya di mana? Untuk apa? Kalau dia fi'il, fi'il apa? Itu pengembangannya. Alhamdulillah ya, malam sesudah maghrib kita sudah mempelajari sampai kepada fi'il mazid 1 huruf. Itu baru yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan ya bagi jamaah yang berkesempatan di hari-hari Rabu dan hari Sabtu, itu usahakanlah untuk dapat mengikuti pengajian itu. Tapi bukan diwajibkan, itu harapan. Ya. Nah, maka kita lihat ayat tadi bahwa sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman mereka. Inna itu huruf taukid itu, bahwa sesungguhnya. Siapa? Orang-orang yang mana? Yang tidak apa? Tidak beriman terhadap apa? Terhadap ayat-ayat Allah. Jadi bahwa sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah, baru dijawab la yahdiyahumullah, tidaklah akan memberi petunjuk Allah terhadap mereka. Kaitannya kalau petunjuk tidak diberi Allah, walahum azabun alim, untuk mereka adalah azab yang pedih. Kita bayangkan ayat pendek dulu. Rupa-rupanya azab yang pedih itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dihindarkan, kecuali hanya dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupa-rupanya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan datang sendirinya, kecuali apabila kita percaya kepada Allah itu sendiri melalui ayat-ayatnya. Maka nampak di situ begitu peran daripada ayat-ayat Allah, begitu pentingnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipikirkan, untuk ditolaah, untuk disimak, untuk dibahas. Itu yang seharusnya dilakukan. Nah, kalau kita mau memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tampaklah keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama membagi ayat itu kepada 2 macam. 1 ayat qauliyah, Quran itu sendiri atau sunnah atau hadis. Yang kedua katakan ayat-ayat kauniyah,
Segala sesuatu yang ada, kauniyah itu ada. Nah, sebetulnya ayat-ayat kauniyah itu sudah ada tuh di dalam ayat kauniyah. Nah, mengapa kita berani mengatakan sudah ada di dalam ayat-ayat kauniyah? Nah, karena inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Bahwa sesungguhnya ciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, semua-muanya itu adalah merupakan ayat tadi. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mempunyai albab, bagi orang yang mempunyai pintu akal. Nah, kalau Allah sudah menyatakan bumi langit, berarti tidak ada yang tinggal. Kalau Allah sudah mengatakan pergantian siang dan malam suatu peristiwa, berarti tidak ada satu peristiwa pun yang tinggal. Maka artinya bumi langit dari gajah sampai tungau sampai kuman, ya, dari yang kecil sampai kepada yang besar, itu adalah merupakan ayat, merupakan bukti tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita lihat, semakin kita perhatikan, semakin tampaklah. Yang tampak adalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tampak adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain sebagainya. Itulah yang akan terlihat kalau kita mau memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi memang dua ayat kauniyah dan ayat kauniyah, tetapi ayat kauniyah sungguhnya sudah termasuk dimasukkan oleh Allah kepada ayat-ayat kauniyah itu sendiri. Tapi untuk mempelajarinya tidak ada masalah, dibagi ada kauniyah, ada kauniyah. Mau belajar kauniyah berarti tabaw kauniyah. Mau belajar kauniyah belum tentu kauniyah akan tabaw. Itu maka banyak para ilmuwan, ya, yang mempelajari ilmu-ilmu tertentu, tetapi agama sendiri semakin jauh dari dada mereka. Tapi kalau dipelajari ayat-ayat kauniyah dengan benar, maka dengan sendirinya tidak akan tabalah masalah-masalah yang menyangkut dengan kauniyah. Disadari atau tidak, kita akan membaca berbagai macam kauniyah, mulai daripada diri kita sendiri itu dibicarakan oleh Allah, sampai kepada dunia angkasa, sampai kepada bulan, bintang, matahari, tidak ada yang tinggal, seluruhnya itu dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sumber petunjuk. Nah, jadi semakin jago manusia tadi untuk memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin datanglah petunjuk itu ke dalam hatinya sendiri. Jadi petunjuk jangan dinanti-nanti saja. Dan petunjuk jangan kita klaim bahwa kita sudah dapat petunjuk. Sebanyak apapun kita mendapat petunjuk, kita akan butuh lagi petunjuk yang lebih berikut. Maka untuk itu petunjuk adalah merupakan prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diberikannya kepada orang yang mau mencari, mau menerima dan mendapatkan petunjuk itu. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Yahdi itu fi'ilnya fi'il mudhari, menunjuki dia Allah. Man yasha akan orang yang menghendaki dia. Yasha itu fi'il mudhari, ya, di dalamnya ada kata dia, karena huruf mudhari ya, yasha, dianya itu kembalinya kepada man, ya. Jadi mayyasha adalah Allah menunjuki, ya Allah, akan orang yang menghendaki orang itu akan petunjuk. Bisa dipahami? Nah, tapi sering itu kita tuduhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Allah akan menunjuki orang yang dia kehendaki, memang itu hak prerogatif Allah. Tapi yang jelas kalau kita tidak berupaya mendapatkan petunjuk, Allah tidak akan memberikan petunjuk itu kepada kita, kecuali kepada orang-orang khusus, ya, seperti misalnya, ya, sahabat-sahabat seperti Umar bin Khattab, itu memang terjadi dengan sendirinya, dituangkan dengan sendirinya petunjuk itu ke dalam jiwa mereka itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang kita tidak usah nanti-nanti, harus berupaya, harus belajar, harus memperhatikan ayat-ayat Allah yang tidak adalah ayat-ayat qauliyah. Disitulah baru nampak kepentingannya mengaji. Disitulah baru nampak kebutuhan pengajian.
Dengan kata lain, semakin dikaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita akan semakin tersinta. Akan semakin tahu diri, akan semakin mengenali diri dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita kaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala secara mendalam, secara benar. Itulah petunjuk. Maka orang yang tidak mendapat petunjuk, dia tidak tahu dengan dirinya. Orang yang tidak mendapat petunjuk, dia tidak tahu dengan Tuhannya. Orang yang tidak dapat petunjuk, dia tidak akan tahu hakikat hidupnya. Orang yang tidak dapat petunjuk, dia tidak akan mengenal jalan hidupnya. Yang akan dikenal apa? Tidak lain, tidak bukan adalah hal-hal yang bersifat palsu semata-mata. Apa itu yang palsu? Yaitunya dunia. Dunia itu ada 99,99% seluruhnya adalah palsu, tidak ada yang benar. Nah, jadi kalau kita gantungi dunia, berarti kita akan dicelakakannya, karena dunia itu palsu. Maka orang-orang yang memang sudah menjalani jalan pikiran untuk menelusuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan bergantung 100% hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita harapkan sebetulnya di dalam kehidupan. Itulah yang harus kita cari dalam kehidupan. Sekali lagi ingat bahwa itu tidak bisa diberi oleh siapa-siapa kalau tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang menjalani jalan yang telah ditentukan seperti yang kita bahas tadi. Jalan itulah yang dikatakan tarikat. Jadi kalau manusia itu mau belajar, memikirkan, mendalami, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu tarikat itu. Jadi jangan disangka bahwa tarikat itu hanya tarikat Naqsyabandi. Jangan disangka tarikat itu tarikat Astariyah, Samaniyah dan lain sebagainya, Qadiriyah dan lain-lain sebagainya. Itu sebahagian daripada tarikat. Yang tarikat itu secara umumnya adalah suatu jalan menuju titik kebenaran akhir, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang merenung, orang belajar seperti kita ini menempuh tarikat. Sedang menjalani kita itu akan tarikat. Maka Allah itu berfirman, wa allaw istaqamu 'alat tariqah la asqainahum ma'an ghadaqah. Siapa yang berpegang teguh, yang tetap, konsekuen, kontinu, wirid dalam menjalankan tarikat, mempelajari agama Allah tadi, maka dia akan diberi air yang tidak akan pernah kering. Air di situ petunjuk tadi, hikmah, kemanisan iman, kemanisan agama. Dia akan merasakan indahnya, sepahit apapun agama itu dia akan merasakan indah. Sepayah apapun oleh agama dia akan merasakan itu adalah istirahat. Dirugikan dia oleh agama itu, dia rasakan itu adalah keuntungan. Itulah orang-orang yang sudah mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang selalu diminta 17 kali sehari semalam, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjuki kami jalan yang benar, jalan orang-orang yang telah mendapat nikmat, yang telah Engkau beri nikmat, yang telah dapat rasa indahnya agama, yang telah dapat merasakan ringannya agama, yang telah dapat merasakan butuhnya kepada agama, yang telah merasakan untung walaupun dirugikan, yang telah merasakan dia sangat-sangat beruntung sekalipun mati di medan tempur. Jalan orang-orang itulah sebetulnya yang kita minta. Itulah petunjuk. Nah, jadi kalau yang lain-lain bisa kita harapkan pada yang lain. Nabi pernah tuh mengatakan kepada Siti Fatimah, wahai anakku, kalau sekiranya engkau minta kepadaku apapun yang engkau minta, aku bisa mintakan kepada Allah. Aku bisa memberi engkau. Contoh, pada suatu waktu Fatimah datang kepada ayahnya. Ayahnya sudah memenangkan peperangan, banyak mendapatkan tawanan perang. Ya, aku kecil Fatimah, wahai ayahku, lihat telapak tanganku sudah mengelupas. Karena mengapa? Karena menggiling gandum. Kalau kitanya menumbuk gandum, terserah aku dengan istilahnya. Bagaimana ayah kalau diambil itu tawanan perang itu untuk dijadikan pembantu aku untuk menggiling gandum nak jangan jadi kojo.
tangan gua. Apa kecil Rasulullah? Lebih daripada itu wahai anakku, aku bisa memberi. Kalau kamu tidak percaya, masukkanlah gandum itu ke dalam batu itu. Kemudian apa yang terjadi? Batu tadi menggiling gandum sendirian. Dia bawa timah balik, anakku, ini lebih daripada itu aku bisa memberikan. Andai kata aku inginkan, batu ini bisa tidak pernah berhenti sampai dunia kiamat untuk menggiling gandum gua. Kau jadi enggak? Tapi ingat wahai anakku, di dalam engkau beramal, menggiling gandum, setiap gerak tangan engkau itu adalah pahala. Apakah engkau akan senang atau akan mendapatkan pahala? Maka Fatimah pada waktu itu menjawab, biarlah aku susah menggiling gandum, asal dapat pahala. Begitu, walaupun susah tapi merasakan ya, tidak ingin lepas daripada pekerjaan yang berat itu. Itu orang-orang yang telah mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhirnya Nabi mengatakan, apapun aku bisa memberi engkau kecuali satu. Apa? Hidayah, petunjuk itu tidak bisa aku berikan kepada engkau wahai anakku. Nah, jadi nampak di situ bahwa azab yang pedih tidak akan bisa terhindar kecuali kalau Allah memberi petunjuk. Dan kita tidak akan diberi petunjuk dan tidak akan mendapat petunjuk itu kalau kita tidak berusaha. Usaha itulah yang terikat. Apa usaha tadi? Itunya memperhatikan, mempelajari, mentadaburi, merenungkan dan mentolaah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utamanya adalah ayat-ayat Quran wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sekalipun kita hafal ayat tapi kita tidak pernah memasuki, mendalami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara hakikat, maka justru ayat tetap ayat yang kita tetap akan begitu-begitu saja sepanjang ayat. Nah, itu. Jadi terus terang, itulah yang kita usahakan. Usaha benar tidaknya itu tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah akan memberi petunjuk, benarlah kerja kita. Kalau tidak, kita tentu salah. Tapi kalaupun salah di sisi Allah, harus diiringi usaha itu dengan banyak minta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembalilah kepada ayat. Dengarlah ayat itu kembali. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Bahwasanya orang-orang yang tidak beriman mereka dengan ayat-ayat Allah, la yahdiyahumullah, tidak akan memberi petunjuk terhadap mereka itu Allah. Akhirnya walahum azabun alim, untuk mereka itu adalah azab yang pedih. Nah, kalau kita terus pertanyakan, di mana mereka itu menerima azab yang pedih itu? Dunia dan akhirat. Apa maksudnya azab yang pedih itu? Bisa jadi azab yang pedih itu berbentuk lahiriah. Dan bisa jadi azab yang pedih itu terletak di dalam jiwa. Banyak manusia yang nampaknya senang tetapi azab yang pedih sedang dideritanya. Seorang orang yang kaya, berjabatan dan berpangkat tinggi, penguasa, kemudian datang kepada suatu daerah. Ya, dia lihat di daerah tadi tukang-tukang sabit, tukang-tukang becak bergelimpangan tidur, sesudah tidur makan enak, makan lezat-lezat. Nah, Nino sendiri tidak. Makan tak lemak, air diminum rasa duri, nasi dimakan rasa sakan. Apa artinya itu? Mereka sedang menghadapi azab yang pedih. Ya? Apa yang diderita oleh tukang-tukang orang-orang kerja buruh kasar tadi? Mereka sedang menikmati dunia. Tapi walaupun sudah menikmati dunia, di akhirat belum tentu, tergantung kepada iman mereka. Nah, jadi banyak sekali di dalam dunia yang telah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita iktibari, untuk kita renungkan, untuk kita tolaah istilah agama kita. Kita tengok, ya, akhirnya kita akan sadar, kita akan tahu bahwa memang usaha yang kita butuhkan untuk mencapai suatu target kebaikan itu tidak mudah, tidak bisa dipermudah-mudah, tapi bukan sulit.
Itu perlu diingat. Nah, lalu Allah menyatakan innama yaftaril lazina la yu'minuna bi ayatillah. Innama itu hanya. Yaftari artinya mengada-adakan. Al-kaziba kebohongan. Jadi hanya yang akan mengada-adakan kebohongan itu siapa? Allazina la yu'minuna di atas tadi, orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah tadi. Itulah yang akan mengada-adakan kebohongan. Wa ulaika humul kazibun, dan mereka adalah orang yang bohong. Kita lihat seketek. Kebohongan itu kadang-kadang kita tidak tahu bahwa kita sudah berbohong. Ya, orang yang mempercayai dunia lebih baik dunia daripada akhirat, dia rasakan di dalam hatinya begitu, itu pembohong besar sebetulnya. Apa sebab? Karena itu tadi palsu. Dunia itu palsu. Tapi jangan sampai dunia dihindarkan, dunia dielakkan, tak ada itu. Agama-agama lain memang seperti itu. Agama Nasrani misalnya harus hindarkan dunia untuk mencapai kesucian. Kalau laki-lakinya tak boleh kawin. Ya. Agama Buddha, agama Hindu pun seperti itu. Tapi Islam tak. Islam wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-Qasas ayat 77. Apa artinya itu? Carilah olehmu akhirat itu dengan apa yang telah dikaruniakan Allah kepada kamu, dan jangan kamu lupakan bagianmu di atas dunia. Cicipi, nikmati selama kamu hidup di permukaan bumi. Dua tugas. Pertama sekali mencari Allah Subhanahu wa taala akhirat itu, pahala di akhirat dengan apa yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Dan kemudian ayat itu nanti di ujungnya wa asin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Jangan kamu berbuat binasa. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat binasa. Jadi antara dunia dengan akhirat itu Allah tidak ingin untuk memisahkan. Dunia saja cari olehmu tidak boleh. Akhirat saja cari, tak minum, tak makan, kamu tak boleh. Maka untuk itu carilah dunia dengan apa yang telah kamu dapatkan, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Yang telah diberikan Allah kepada kamu itu dua macam itu. Yang pertama yang telah diberikan Allah kepada kamu adalah berupa nikmat pertama. Badan, kaki, tangan, mulut, perut, sama sekali mata, telinga, itu adalah pemberian Allah. Cari akhirat dengan itu. Nah, dan kemudian ada yang bersifat li ghairihi, ya, bagi lainnya, di luar dirinya. Itulah harta, pangkat, jabatan, rumah, anak, kekayaan. Itu adalah sudah dikaruniakan Allah kepada kamu banyak sedikit. Cari akhirat dengan itu. Nah, bagaimana caranya mencari akhirat dengan apa yang telah diberikan Allah kepada kamu itu? Pertama sekali dulu, syukuri apa yang telah diberikan Allah. Syukuri mata, syukuri telinga, syukuri kaki, syukuri tangan. Syukur bukan hanya sekedar alhamdulillah, tapi rasakan di dalam perasaan kita betapa indah, betapa besarnya harga yang tak ternilai daripada mata, telinga, kaki, tangan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mampu kita mengakui bahwa itu adalah sesuatu yang tertinggi, tidak dapat dibandingkan dengan apapun, maka berarti nilai akhirat sudah kita raih. Tinggal lain mempergunakan mata itu untuk melihat yang benar,